Oke, mau musumin apa kita kali ini? Jadi tuh gue ada sempat kepikiran gini. Yes. Apa tuh? Gue pengen nanya sih sebenarnya kayak kalau menurut lu nih berdua, komitmen tuh apa sih? Oh. Wah, Dalam segala hal ya, dalam segala hal, entah itu hubungan Berat. cintaan atau Yes, apapun yes, lah. yes. Intinya dalam hidup ini, menurut lu tuh komitmen tuh apa sih gitu? Siapa yang mau jawab duluan? Kok Ed ada ini nggak? Mana? Gue disuruh nyebokin dulu ya. Oke lah. Jadi begini, komitmen itu kalau menurut gue itu ada 3 gitu kan. Terbagi dalam 3 hal ya kan. Pertama itu kerjaan, dalam kerja ya kan. Kedua itu dalam berhubungan ya entah sama keluarga. Bukan berhubungan situ. Anda nih mentang-mentang Gua podcast pikir- kita enggak, judulnya mesum, Anda larinya langsung ke sana. Gue gitu. pikir tuh 3 itu jenis bukan jenis komitmen apa ya? Gue pikir dia mau menjabarkan komitmen tuh ini ternyata bidangnya loh. Iya, iya. Oh, dalam segi spesifikasinya Iya. gitu. Ternyata Ya nggak apa-apa, makanya Iya, gue iya, bilang kan iya, pokoknya menurut lu aja. Iya. Jadi ada 3 gitu kan. Di dalam keluarga ya kan. Di dalam hubungan sosial Iya, sama pekerjaan gitu kan. Oh, oke. Oke. Kalau kerjaan udah paham lah ya. Kalau komitmen kerjaan ya kita mesti melakukan apa yang menjadi hak kita gitu kan. Kewajiban kita. Tapi ya hak juga jangan dilupakan gitu kan. Tapi namanya komitmen yang paling pertama sih kalau di dalam kerjaan itu biasanya selain komitmen itu ada beberapa hal yang kayak etis tidak etis gitu di dalam berkomitmen dalam pekerjaan. Contohnya gitu ya. Misalkan kita kerja di suatu perusahaan yang jual beli segala macam gitu kan. Nah kita ini komitmen gitu. Komitmennya ini kita tuh nggak boleh bocorin rahasia perusahaan. ya kan. Oh, oke. Kedua tuh kita jangan sampai namanya menyaingi perusahaan kita gitu. Dalam tanda kutip ya. Oke. Biasa kan ada tuh yang wah nih gue tahu nih modalnya ini belinya di sini gitu kan. Lama-lama dia ini ya mungkin bagi bagian orang fair gitu loh. Ya kan gue kerja di situ ngambil ilmunya gitu loh. Tapi kalau menurut gue, lu kerja di tempat yang kasar katanya lu makan di situ, terus tiba-tiba lu membuka perusahaan atau usaha yang di sama. bidang yang sama, apalagi kalau letaknya berdekatan atau lu nyolong kliennya perusahaan lu, itu sih fuck it up man gitu loh. Lu sama aja kasar katanya lu udah digedein orang tua lu, terus lu berakin orang tua lu gitu loh, ngerti nggak? Kalau lu mau buka usaha yang sama, misalkan mau buka, ya paling tidak lu konsultasi dulu sama ownernya, boleh nggak pak? Ya nggak boleh lah. Ya, nggak gini, dengar dulu. Ngapain? Dengar dulu. Iya. Kan gue jawab sebagai owner. Iya. Anda owner apa? Owner deal. Kita owner deal. Oh iya, sorry. Jadi Ya, terus? kalau misalkan ya boleh aja asal jangan di sini atau dulu buka di kota lain, nah, kan gitu. Kalau memang dibilang nggak boleh ya udah jangan diterusin gitu loh. Maksudnya ya kita mesti walaupun kita kasar katanya bisa lebih baik daripada perusahaan kita yang sekarang gitu loh. Bukannya nggak boleh berinovasi gitu. Cuman kadang-kadang kita mesti tahu juga komitmen ini selain sebagai bentuk kita hubungan antara atasan bawahan, kita juga komitmen dalam berhubungan ini tuh kayak berterima kasih lah. Kita tuh udah digaji sekian lama gitu-gitu ya kan. Ya memang sih kalau orang zaman sekarang tuh mikirnya kan gue kerja digaji ya udah wajar gitu loh. Iya. Lu udah gak ada urusan. Oh nggak bisa gitu. Kadang-kadang kita tuh mesti mikirin etikanya gitu loh. Nggak bisa yang namanya ya ini modal gue mau buka apa terserah gue. Ya memang nggak salah. Cuma secara etika tuh tidak baik gitu loh. Pasti ada aja ntar tiba-tiba temen lu yang tadi sekantor lihat wah diaduin gini malah jadi perkara ntar ujung-ujungnya. Apalagi kalau di Indonesia tuh ngeri. Kalau ada yang iri tuh lempar tanah kuburan gitu kan, bahaya itu, disantet gitu kan. Nah tapi menariknya kayaknya gue nggak tahu sih ya, cuman kayaknya tuh yang kayak gitu-gitu tuh kayak akhirnya, oh ini mungkin out of context ya, tapi karena lu menyinggung masalah kayak santet, itu kayaknya cuman di sini doang gitu ngerti gak? Kayaknya di Eropa gitu nggak ada yang begitu karena Ada voodoo. Voodoo kan juga di spesifik di Afrika, Amerika Selatan. Iya. Nggak yang kayak negara-negara Amerika gitu kayaknya kan nggak ada yang pakai mungkin ada gitu. cuma kita nggak tahu aja mungkin kalau setahu gua yang gua dengar kalau di daerah Asia itu dan Timur Tengah itu ada banyak gitu loh yang ilmu hitam dukun magis
Bahkan di Eropa pun ada gitu. Iya, karena mungkin agamanya ada sisi agama yang cukup berpengaruh gitu kan. Jadinya akhirnya apa yang goib-goib itu tuh sangat dipercaya gitu loh. Tapi kalau kayak lu misalkan nih orang luar negeri buka restoran di sini gitu. Terus tiba-tiba nggak laku atau apa, apa dia akan berpikir ini, wah kayaknya gue disantet, kan nggak mungkin pasti kan? Kalau dia mikirnya paling, oh ini mungkin nggak cocok sama lidah orang sini, mungkin gitu. Ya kayak gitu-gitu maksud gue. Ya, kalau bahasnya masalah mistis ini ada satu contoh yang jelas dan fakta yang tak terbantahkan. Jadi kalau di sini biasanya kalau kita bebasin lahan gitu, oh ada pohon tua nih. Nah itu juga. Ditebang gitu kan. Yeah. Oh sakit gitu kan. Yeah. Wah ini kena nih, wah ketumpangan nih, wah kesambet nih. Giliran orang luar negeri nebang plek sakit, ya udah ini kecapean gitu. Yeah. Ya wajar gitu. Malah masih bisa party malah. Oke, balik lagi ke komitmen tadi. Jadi ya kalau dalam berusaha atau hubungan profesional gitulah, kita harus berkomitmen yang sebaik mungkin lah. Jangan sampai kita datang dengan baik, keluar tuh jelek gitu loh. Kita harus benar-benar menjaga nama baik kita dan perusahaan yang kita kerja gitu loh. Oke. Nah, kalau keluarga sama teman sama lah, kurang lebih lah ya. Kita ya jangan sebisa mungkin tuh jujur lah sama teman kita atau sama keluarga kita gitu loh. Kita tuh jangan sampai yang namanya manfaatin keluarga atau manfaatin teman, karena kalau ketahuan mereka sudah tidak percaya Anda, siapa yang menolongnya Anda gitu loh. Di saat Anda benar-benar butuh, di situ orang udah percaya Anda gitu loh. Iya benar. Giliran Anda tidak butuh, datang, oh ini gue butuh banget ya teman lu, keluarga lu, oh ya kasihan nih, ya udah deh gue bantuin. Terus ternyata nggak seberapa lama, dipakai depo judol, mampus nggak lu? Lo besok lagi datang lagi bener-bener nggak punya duit. Lu kemarin ngomong nggak punya duit, judol lu. Tapi dia beneran nih, gue nggak punya bener gini-gini. Persetan lo, mati nggak lo? Oke. Makanya kadang-kadang kalau komitmen ini kan ranahnya itu ke kepercayaan, hubungan antara intelektual gitu kan. Jadi kalau sudah kita namanya berhubungan itu, kita juga mesti intim. Walaupun tidak ada Bapak ini masih larinya ke arah sana terus gitu. Mentang-mentang Bapak paling suka gitu loh. Jangan Pak. Podcast kita boleh namanya mesum, tapi tolong Pak dijaga Pak. jangan ke sana Pak arahnya Pak. Berak. Cebok Pak. Kalau berak cebok Pak. Terus yang satu lagi? Oke. Yang satu lagi sosial. Contohnya ya kita jadi orang nggak boleh munafik lah kalau di sosial gitu kan. Kata-katanya kita berkomitmen akan menjadi warga negara yang baik gitu. Satu nih ya. Ini kan memang kalau sosial ini lebih kepada ke diri sendiri sebenarnya, nggak bisa, karena kan orang lain nggak tahu kita komitmen di sosial itu seperti apa. Jadi nggak bisa ngarepin orang. Sosial ini lebih kepada cara kita menghadapi orang lain. Contohnya misalkan, gue pokoknya jadi warga yang baik, gue nggak mau lah ngelawan arah segala macam gitu kan. Tapi giliran nggak ada yang ngeliat, lawan arah. Itu kan berarti mengkhianati komitmen sendiri gitu. Betul. Lu belum komitmen sama orang aja, baru komitmen sosial aja lu nggak bisa gitu loh. Apa mau lu gitu loh. Kayak buang sampah, gak ada yang ini, udahlah buang aja gitu. Sebenarnya salah satu bentuk komitmen kepada sosial gitu loh. Benar. Karena gimana ya, kayak banyak kan itu orang ngikut arus. Kasihan banget ya, kelelep itu dia. Itu ikut arus. Itu Bung yang itu aja ya kan. Lu jangan kemana-mana. Ikut arus, kenapa ikut arus? Ya enggak. Ya kan ini contoh. Kalau Anda tidak merasa ya nggak usah tersinggung. Ya pokoknya nggak usah sebut nama lah. Udah pokoknya ada orang. Misalkan satu orang ya kan. Apa tuh? Wah kayaknya dia tiap malam hobinya keluyuran gitu kan. Kok gue nggak bisa gitu kan. Tapi kan gue berkomitmen untuk jadi warga negara yang baik. Belum lagi gue ada komitmen sama keluarga, keluarga gue ya kan, mesti menjaga nama baik keluarga gue gitu kan. Tapi kok dia begitu ya manusia yang satu itu memang tidak punya komitmen. Suka-suka dia aja gitu. Ini gue masih belum nangkep sih. Oh ya sudah lah. Lebih baik Anda tidak mengerti daripada Anda tambah pikiran. Soalnya kalau gue ngerti bisa ditambah-tambahin, bahaya ini. Ya saja kalau ada paham pancingan saya langsung nyiram bensin. Makanya nih gue masih loading nih gue. Oke, udah itu berarti komitmen. Sekarang. Menurut gue ya
komitmen itu berat, tapi kalau penjabaran menurut gue ya, komitmen itu ya lu nggak pelin-pelan, lu harus track sama tujuan lu gitu loh. Itu inti dari komitmen. Dan komitmen itu terjadi kalau menurut gue ya perjanjian antara diri lu sendiri atau secara tidak langsung lu melakukan sesuatu yang akhirnya mau tidak mau itu menjadi komitmen gitu. Sebagai contoh gini, tadi kan Koet udah bilang lu kerja itu tanpa lu berjanji ke diri lu sendiri. Oh ya, itu lu sudah agree untuk lu berkomitmen bahwa lu akan bekerja di sana. Apa ya nanti di SOP-nya ada gitu kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitulah yang sama juga misalkan lu merit ya kan, merit itu secara tidak langsung juga udah komitmen gitu loh, tanpa kita ngomong karena gitu kan. Nah kalau misalkan yang kayak buat kita diri sendiri nih, misalkan gua mau nabung misalkan sebulan 100 juta, itu komitmen lu gitu loh, perjanjian sama diri lu gimana sendiri. Gimana caranya harus achieve, harus ya gitu sih. Yang susah ya gitu. Oke. Lu harus bener-bener sama tujuan lu, nggak bisa pelin-pelan kiri kanan. Gitu sih. Nah kalau ini kan tadi kan bahas agak lebih deep ya, maksudnya lebih gua nggak expect jawaban yang seperti ini gitu, tapi sekarang mungkin lebih ke ini aja, lebih kita mungkin buat yang biar yang nanti muda-muda dengerin misalnya, jadi kayak misalkan nih, gue misalkan lebih spesifiknya komitmen dalam berhubungan, misalnya pacaran, misalnya gitu. Apa sih maksud gue gini loh, komitmen dalam pacaran, misalkan dalam berhubungan dengan orang lah ya, entah itu pacaran, entah itu menikah gitu. Itu kan kadang-kadang kan kita pacaran kan tidak ada agreement. Dalam artian kayak nggak ada rules yang dibuat secara sadar dan tertulis misalnya gitu kan. Karena nggak ada akadnya. Nah itu. Nah cuman maksud gue untuk komitmennya sendiri gitu. Maksud gue gimana lu bisa dibilang mengkhianati komitmen lu sedangkan tidak ada aturan yang mengikat secara jelas gitu loh. Misalnya ini dalam pacaran gitu ya, karena mungkin kan orang-orang ada yang kayak misalkan ini kan acuran lagi acuran anti cinta. Jadi acuran tertulis itu si Pitung tolong dipenggal. Jadi misalkan kayak aturan tak tertulis, kayak misalkan kalau lu pacaran lu nggak boleh sama cewek lain kayak gitu, sedangkan kan tapi dalam sisi secara ininya kan nggak ada tuh rules tertulisnya gitu kan. Itu kan kayak udah bisa dibilang ya umumnya begitu, orang ikut aja gitu kan. Nah, ya itu komitmennya gimana dalam komitmen di situ tuh gimana, itu yang gue pengen. Nah itu ya. Kalau gue memiliki istilahnya ya, kalau itu kayak akad di bawah tangan aja. Kenapa akad di bawah tangan? Nikah siri. Ya maksudnya bukan beda, kayak perjanjian di bawah tangan tuh nggak ada notaris segala macam. Nah maksudnya gini, kayak misalkan lu kan pacaran kan atas persetujuan berdua kan. Yes. Nah itu lu doang berdua tuh, jadi gue nyebutnya di bawah tangan. Nah hal-hal perjanjian di bawah tangan itu someday akan ada dampaknya, kayak yang satu selingkuh, yang satu main cewek, main cowok segala macem gitu. Itu bisa terjadi karena cuman akad kedua belah pihak doang, nggak gitu ada saksi, loh. Nggak ada saksi gitu di bawah tangan. Beda kalau mungkin ada yang ngelakuin bahwa setelah pacaran lu disuruh perjanjian gitu, nggak boleh ini, nggak boleh tanda tangan. Mungkin ada loh orang-orang kayak gitu, ada. Pakai materai terus bawa notaris. Enggak, bentar. Ini mau pacaran apa mau jual beli apa ini? Tapi bisa terjadi loh. Maksudnya mungkin ada orang yang kayak gitu, bikin perjanjian pacaran gitu loh. Pasca pacaran. Kalau kawin kontrak ada, Pak. Pacaran kontrak ini. Pokoknya dengan ini saya tulis, jikalau nanti saat test drive tidak cocok, maka barang akan saya kembalikan di dealer. Nggak, karena kan gini ya, kayak misalkan nih, lu pacaran, menurut lu dalam posisi lu pacaran, lu boleh gak sih misalkan deketin cewek lain, atau kayak main sama cewek lain, atau atau misalkan bukan cewek lain yang umum, tapi misalkan lu
sama yang bayar misalnya gitu. Nah, dalam ini kita konteksnya pacaran jadi bukan nikah nih, pacaran. Nah, Betul. itu tuh gimana dari segi komitmen menurut lu gimana? Ya salah lah. Tapi kan tidak ada rules tertulisnya. Nah, itu dia. Gitu. Gini, makanya yang pacaran itu kenapa gua sebutnya di bawah tangan, itu nanti larinya akan ada dua. Kita akan melihat itu sebagai adab, maksudnya adab dalam berhubungan lu sama pasangan lu. Nah, kalau misalkan lu sampai melanggar ya berarti lu sebetulnya melanggar adab gitu loh. Karena kan itu di bawah tangan gitu. Nah, bingung gua. Kok bingung? Udah sini. Oke, silakan diteruskan. Tolong tektim dulu, tos dulu. Nggak perlu kayak begitu. Sebenarnya kalau yang model begini kembali kepada individualnya. Asik. Iya. Gua ngeblank. Individualnya benar. Gini loh, karena hubungan pacaran ini kan hubungan yang tidak resmi. Kasar katanya kan kalau kayak ya tadi Bung Biji itu bilang ya kan. Bung Biji itu bilang. Bung Biji bilang di bawah tangan ada perjanjian cuma lu sama gue yang tahu gitu kan. Ya, tapi kan nggak ada perjanjiannya. Iya kan ini misalkan. Oke. Sebenarnya kan komitmen itu kan lebih kepada nggak cuman antara lu sama gua, kadang-kadang lu sama diri lu sendiri gitu. Oke, kayak yang lu tadi bilang. Yes. Yeah. Jadi walaupun kita hubungan, kita nggak perlu ngucapin pokoknya gua nggak boleh selingkuh dari lu gini-gini, nggak perlu gitu loh. Itu kembali lagi ke pemikiran orangnya dan bagaimana dia ya. Makanya setiap komitmen itu berbeda di nilainya itu beda di A, B, C, D. Orang A bilang oh ya boleh nyari cewek lain, atau ada yang bilang oh jangan boleh. Itu kembali lagi ke adab orangnya masing-masing, lebih kepada karena komitmen itu standarnya beda-beda, nggak bisa dipukul rata gitu loh, karena individual. Oke. Iya, maksudnya karena di bawah tangan siapapun bisa melanggar dan tidak bisa dituntut apapun. Dan apa namanya secara hukum tidak bisa dituntut. Apalagi hukum, mana ada hukum? Secara hukum, secara sosial juga nggak bisa gitu loh kan. Iya. Karena cuma tapi kan banyak yang dihukum secara sosial, misalkan sama teman-temannya yang misalkan nih cowoknya selingkuh atau cewek selingkuh terus dihukum sosial sama teman-temannya, itu kan banyak ya, dimusuhin, terus di upload kan sekarang banyak tuh yang upload gitu kan, diviralin. Itu kan hukum sosial sebenarnya. Iya. Kalau pendapat gua ya itu bego aja, mainnya kurang pro, bisa ketahuan gitu. Enggak, itu sih terlalu ya, kalau menurut gua sih gimana, itu berlebihan lah. Karena namanya itu pacaran kan dia kayak yang tadi gua bilang, kalau misalkan satu melanggar, satu ya udah lu ngerasa dia udah melanggar perjanjian, udah bubar. Ya udah bubar aja gitu loh, maksudnya. Nggak perlu sampai segitunya. Nggak usah gitu. Ya kayak misalkan lu ditanya lu kenapa putus, iya dia begini, udah selesai gitu loh. Nggak usah yang sampai wah nggak bisa begitu, nanti keluarganya gua ini segala, nggak bisa. Tapi ini ada, kalau pacaran zaman sekarang itu pasti ada sebabnya. Kalau cuma pacarannya sehat, dia tidak mungkin sampai yang wah gitu kan. Itu biasanya kalau yang udah kayak begitu, itu sudah tidak sehat biasanya. Justru kata gue malah makin sehat kalau begitu. Itu tuh tau gak lo? Itu namanya physical touch. Bukan yang gitu, yang itu. Aduh, gue lupa lagi istilahnya sebutannya. ada tuh touch. Udah dibuang, dicebokin, kesini lagi. Enggak, kan ada yang apa? Love language-nya tuh ada yang kata-kata, ada yang sentuhan. Ya. Oh jadi tahu. Sebel. Udah dicebokin larinya ke situ lagi ya. Ya oke lah, balik lagi deh. Pokoknya iya, jadi sekarang gini deh, gue minta lu memberikan satu kalimat kayak satu kalimat untuk ini, untuk komitmen ini. Jadi kayak intinya gini, buat orang-orang yang mungkin masih belum paham atau yang masih kayak apaan sih lu bawa komitmen, emang apaan sih komitmen, nah gitu. Jadi kayak gue pengen lu jelasin secara singkat dan jelas komitmen tuh apa sih gitu, inti sari komitmen tuh apa sih gitu. Udah ya, poinnya adalah lu harus ikutin perjanjian lu yang lu buat sendiri, baik itu ke diri lu sendiri atau ke orang lain. Itu aja sih. Oke. Udah. Jadi gini, kalau disuruh bikin singkat kan? Ya udah. Singkat Kalau menurut gua gini, komitmen itu lebih kepada lu berjanji pada diri lu sendiri untuk tidak melakukan hal yang tidak lu suka.
apa yang tidak orang lain. Enggak juga. Ada orang yang dia suka banget tapi dia berjanji nggak mau ngelakuin lagi. Ada loh. Iya, maksudnya Banyak. contohnya Gimana? Anda salah tangkap gitu. Berarti kalau gue suka selingkuh, gue berkomitmen untuk bukan enggak maksudnya gue menjalankan komitmen gue. enggak, denger dulu. Iya, gimana. Jangan melakukan hal yang kita tidak suka. Maksudnya gini loh. Kan gue suka. Iya. Lo nggak suka dijahatin, lo jangan jahatin orang. Iya. Lo nggak suka diselingkuhin, lo jangan selingkuhin orang. Oh, oke. Begitu aja pokoknya. What you reap, what you sow gitu loh. Apa yang kamu tanam itu yang kamu dapat gitu kan. Oke. Gitu aja udah. Ya intinya jangan berbuat jahat lah gitu. Ya pokoknya intisarinya ya kalau mau bandel boleh asal nggak ketahuan. Nah gitu ya. Jadi intinya adalah komitmen ini adalah sesuatu yang sebenarnya yang paling penting komitmen itu komitmen ke diri sendiri. Ini Jadi kadang-kadang jangan komitmen ke orang gitu. Jangan lu kayak kasarnya nebar janji ke orang. Nah, Tapi lu harus komit ke diri sendiri supaya ya lu menghargai itu gitu kan. Karena kalau ke orang lu bisa berpikir bahwa udahlah misalkan nih lu Iya, pacaran iya. terus lu komitnya ke orang itu. Ya one day lu juga kalau lu udah nggak suka sama dia atau udah malas sama dia kayak ya udah bodo amat lah, udah nggak lu pegang lagi tuh komitmennya gitu kan. Tapi kalau lu komit ke diri sendiri, lu akan tetap menjaga itu sampai titik darah penghabisan misalnya gitu kan. Sampai gitu ya berarti ya. Pokoknya paling gampang itu adalah lu nggak suka diginiin, lu jangan begitu gitu loh. Ya. Itu komitmen paling gampang deh. Emang tai itu yang kayak gitu. Ya deh, itu udah paling simpel. Ya enggak, itu kan maksudnya kayak kalau kata lu kan itu kayak pilihan aja. Maksud gua lu mau ngelakuin atau enggak kan itu tuh balik-balik ke masing-masing pribadi orang Ya gitu. memang, Kayak cuma misalkan gua nggak mau miara anjing lah misalkan gitu. Iya. Ya apa itu ya masing-masing aja. apa gue miara wanita-wanita saja. Nah itu lebih bagus itu ya kan. Nanti kan bisa menghasilkan uang. Jadi gerobok. Ya oke lah kalau gitu ya berarti kali ini kita ngobrol itu dulu. Komitmen Karena dulu. Sudah tidak ada yang di kepala lagi kan. Nanti kita obrolin lagi Oke, next episode. kita break minum dulu. Oke kalau gitu thank you Oke semuanya. guys, thank you semua. Bye bye. Bye.